Devosi Mazmur 113. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk menundukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Bersama-sama ia menundukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas hari ini. Kembali kami dapat belajar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan untuk kami dapat memahami firman ini. Dan lebih dari semua itu kami dapat menerapkannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya. Tuhan meninggikan orang yang rendah, ya, di dalam Mazmur ini bentuk pemeliharaan dan pembelaan Tuhan kepada orang yang dianggap remeh oleh orang lain, ya. Tetapi dia hidup takut akan Tuhan. Nah, sebelum membicarakan orang rendah dan yang direndahkan, pemazmur terlebih dahulu memuji Tuhan, ya, sebagai pribadi yang maha tinggi, mengatasi segala bangsa dan penuh kemuliaan. Siapapun yang memandang Tuhan Allah akan selalu merasa kecil, ya. Artinya kalau kita mengakui dia adalah Tuhan, kita memposisikan diri sebagai orang yang tidak berkuasa, tidak mampu apa-apa dan membutuhkan Tuhan yang berkuasa. Ya, penggambaran Tuhan yang maha tinggi dan manusia yang rendah bukan dimaksudkan supaya hamba-hambanya diliputi kekaguman tanpa makna, ya. Sebaliknya ini merupakan peringatan akan apa yang dapat dilakukan Tuhan dari tahtanya yang kudus. Dia dapat membolak-balikan keadaan manusia. Baginya mengangkat derajat orang miskin, orang hina bukanlah hal yang sulit. Tuhan juga dapat menghapus aib manusia dan menggantikannya dengan kebanggaan dan sukacita. Ya. Tuhan tidak menutup mata bahwa umat yang beriman, setia beribadah dan taat melakukan firman itu bisa hidup diberkati oleh Tuhan, ya. Ketika umat yang dikatakan seperti itu dalam kondisi hina, ya, dalam kondisi miskin, ya, tidak menjadi perhitungan bagi orang lain. Tapi Tuhan tidak menutup mata. Ada banyak orang kehilangan anggota keluarga misalnya dalam situasi perang seperti di Iran misalnya, ya, atau di mana Gaza, ya. Tidak menutup kemungkinan ada orang Kristen juga di sana, ya. Ada banyak orang kehilangan anggota keluarga sehingga mereka mengalami kesedihan dan kepahitan. Ada juga orang yang terpandang kehilangan keluarganya, mereka tidak lagi dipandang oleh orang lain karena orang yang terpandang itu sudah nggak ada, ya. Ada juga yang jatuh miskin karena menjadi korban kecurangan bisnis, ya, ketidakadilan maupun kepentingan para penguasa. Ada juga orang-orang yang direndahkan oleh sesamanya karena kondisi lahiriah yang tidak bisa ditolak. Misalnya dia nggak bisa punya anak, kemudian dia direndahkan karena nggak punya anak, misalnya seperti itu. Nah, pemazmur menguatkan orang-orang yang direndahkan oleh orang lain karena kondisi seperti itu, ya. Ia menguatkan bahwa Tuhan bukan saja memperhitungkan ibadah dan ketaatan orang yang
tidak dianggap oleh orang lain, tapi dia hidup beribadah dan taat pada Tuhan, dia juga memperhatikan hidupnya sehari-hari. Ya. Nah, dari Mazmur ini mari kita memahami bahwa pengakuan akan Tuhan yang Maha Tinggi bukan sekedar ungkapan mulut saja, ya, melainkan mengingat bahwa Dia sanggup mengangkat kita dari segala kerendahan, kehinaan dan keterpurukan, bahkan kehancuran hidup. Ya, kalau kita melihat contohnya Ayub, ya, bagaimana dia sudah habis-habisan, keluarganya, anak-anaknya habis semua, ya, harta bendanya habis, tetapi dia tetap taat pada Tuhan dan menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang kembali memulihkan kondisinya. Ya, itu yang dialami oleh Ayub. Nah, seperti itu juga pemazmur meyakini bahwa Tuhan sanggup mengangkat orang-orang yang dia anggap hina oleh sesamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita dihina ya oleh karena sesuatu yang ada pada kita, terlepas itu sebuah kenyataan ataupun bukan fitnahan ya, tetapi selama kita tetap hidup dalam ketaatan, kita tidak perlu merespon semuanya itu atau bereaksi terhadap semuanya itu. Ya, kita tetap meyakini bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai dan membela umatnya, bahkan umat yang mengalami tekanan sedemikian. Ya, Tuhan menginginkan kita hidup sederajat dengan sesama yang lain, sekalipun mungkin hidup kita berbeda. Lihatlah Hana dan Maria yang ditinggikan oleh Tuhan. Hana di dalam kisahnya Samuel ya, bagaimana Hana yang dianggap mandul, dihina oleh madunya ya. Nah, kemudian orang juga menganggap hina karena kemandulannya, tetapi karena ketaatannya Hana ya, dia tekun berdoa dalam tekanan, akhirnya Tuhan mengangkat dia. Derajatnya diangkat dengan cara apa? Mendapatkan anak. Tapi kita perhatikan Hana bukan saja dia taat datang kepada Tuhan dalam doa, tetapi dia juga ketika sudah diberkati, kalau dia bernazar kemudian dia memenuhi nazarnya. Ya, artinya apa? Dia tidak lupa kewajibannya berbakti kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, termasuk mempersembahkan anak yang sudah mengangkatnya, mengangkat aibnya, sehingga anak itu dipersembahkan untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang nabi. Samuel itu ya, ya hakim yang terakhir tapi dia juga nabi ya. Samuel itu kan hakim yang terakhir sebelum Israel dipimpin oleh raja. Ya, itu Hana. Demikian juga Maria, dia yang menjaga kekudusan sampai pada akhirnya Tuhan mempercayakan Maria, menganugerahkan dengan menjadi ibu juru selamat dunia. Ya, luar biasa. Jadi walaupun orang menganggap hina, kita dimiliki dan memiliki Allah yang maha besar. Karena itu jangan kita menjadi kecil hati. Lihatlah penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain. Pasti dia akan diangkat olehnya sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Berdasarkan pengalaman pemazmur dan juga tokoh-tokoh dalam Alkitab yang lainnya seperti Hana dan Maria. Ada kalanya Tuhan Allah meninggikan kita melalui peristiwa-peristiwa ajaib. Karena itu sebagai orang yang percaya dan beriman kepadanya, marilah kita sadari bahwa kita juga mengakui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan suatu tindakan mengangkat umatnya. Ya, jadi pesan Mazmur 113 seperti itu. Mari kita bersama-sama senantiasa seperti pemazmur diawali dengan kalimat memuji Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Pemazmur mengajak untuk kita sebagai orang yang percaya memuji Tuhan, disertai hidup dalam ketaatan, dan alamilah penyertaan Tuhan serta pengangkatan yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap umat yang disayang dan disenangi olehnya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu, karena ketaatan kami, karena kesungguhan kami dalam melayani, maka Tuhan yang akan menuntun dan mengangkat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.